rupiah. Tanggal 5 bulan 2 berjumlah 235.000 rupiah. Kemudian tanggal 12 bulan 2 178.000 rupiah. Dan tanggal 19 bulan 2 156.000 rupiah. Total jumlah infak sampai Jumat semalam sebesar 3.977.000 rupiah, dan kami genapkan menjadi 4 juta. Dan pagi hari ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Abdullah Jamal. Mudah-mudahan ini infak dari jamaah Masjid Al-Hamid dapat berguna untuk pengembangan TV channel dakwah Al-Fakir, insyaallah. Demikian untuk penyerahannya, kami Ketua BKM kita tidak hadir, Pak Khaidir sebagai serahkan kepada Bapak Ustadz bahwa ini adalah infak dari jamaah Masjid Al-Hamid untuk pengembangan TV channel dakwah Al-Fakir. Insyaallah mudah-mudahan bisa berkembang. Alhamdulillah kami terima infak dari jamaah Masjid Al-Hamid untuk pelaksanaan TV channel dakwah Islam kita. Mudah-mudahan barokah hajalallahu bima a'taita barokah bima a'taita wa ja'alallahu kantaqur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, bisa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi waqafa amama ahli dunya yad'uhum ila dinihi bikulli iqdam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Pertama-tama saya mengajak diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena kata Nabi dalam salah satu hadis kudusi bahwasanya idza dzakartani syakartani. Yang berzikir kepadaku itulah yang bersyukur kepadaku. Tidak ada guna di sisi Allah. Maka tertolak seluruh ibadah yang tidak disertai dengan zikir kepada Allah. Ditolak Allah. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau tidak kita kerjakan dengan zikir kepada Allah, untuk Allah semata-mata, maka Allah tolak itu. Apalagi tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah hendak kita bahas. Tetapi ibadah yang disertai dengan zikir kepada Allah, dimulai dengan zikir, dikerjakan bersamaan dengan zikir, dan diakhiri dengan zikir, itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, sampai-sampai sholat sekalipun, kalau kita tidak zikir kepada Allah, masih masuk kepada orang yang rugi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka rugilah orang, celakalah orang yang mereka sholat lalai hatinya, lalai di dalam sholatnya, tidak ingat kepada Allah,
tidak berserah diri kepada Allah dalam sholatnya, mereka masih rugi. Orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah, berarti dia mengingat kepada yang lain. Alladzina hum yura'un, kata Allah, disambung Allah dalam surat Al-Maun, orang-orang yang lalai hatinya dalam sholat mereka rugi, karena hati mereka itu ria di dalam ibadah. Nah, makanya perlu zikir kepada Allah dalam ibadah. Pada pagi hari ini kita akan bicara soal zikirullah, soal mengingat Allah, soal menyebut Allah. Karena ini masalah penting sekali. Tadi waktu kita zikir tadi sudah disampaikan hadisnya oleh Ananda kita imam tadi. Ya kan? La ilaha illallah kalimatul haqq. Kalimat yang hak itu la ilaha illallah. Tadi sudah sampaikan hadis itu. Alaiha nahya. Kita hidup dengan la ilaha illallah, kata Nabi. Itu hadis tadi. Hadis sahih itu. Jadi la ilaha illallah itu kalimatul haq, kalimat sebenar-benar kalimat. Kalimat yang kamu jangan mati kalau tidak dengan kalimat itu. Dan kamu tidak akan hidup kalau kamu tidak dengan kalimat itu. Maka kata Nabi, nahya alaiha. Kita hidup dengan kalimat itu. Wa alaiha namut. Dan kita pun mati dengan kalimat itu. Wa alaiha nub'asu insyaallahu minal aminin. Dan nanti kita pun akan dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak main-main ini la ilaha illallah ini, Pak. Tidak main-main ini. Ini yang mau kita bahas pagi hari ini. Kalimat yang bukan main-main. Hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan dengan la ilaha illallah. Kurang apa lagi kalimat ini? Tidak ada kalimat yang lebih hebat daripada ini. Bahkan kata Nabi, seandainya la ilaha illallah itu ditaruh dalam satu timbangan, dunia dan isinya ditaruh pada timbangan yang lain, maka niscaya la ilaha illallah akan lebih berat daripada seluruhnya. Lebih berat. Walaupun kalimat itu singkat. Datang sahabat kepada Nabi tanya, ya Rasul, berikan aku satu amalan. Satu amalan. Yang dengan itu sudah meliputi semua daripada keinginanku untuk dunia dan akhirat. Maka kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Tidak panjang kalimat ini, singkat. Tapi ini yang menyelamatkan kita hidup dunia dan akhirat. Lalu bagaimana la ilaha illallah yang benar? Tidak harus saja diucapkan dengan mulut, tapi oleh hati. Al-imanu aqdum biqalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu 3 serangkai. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh mulut, diamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Makanya la ilaha illallah itu juga harus begitu. Awak gas sekali tadi, rupanya haus juga. Yang paling cepat menular ini 2. Kalau enggak ngantuk, batuk. Jadi kalau ada yang batuk, saya pun batuk juga. Nular itu cepat. Ya. Batuk sama ngantuk. Makanya ada pantunnya, jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Tapi dijawab lagi sama yang tadi tak tunduk. Tadi menjawab lagi, jambu kelutuk ditumbuk-tumbuk. Saya tunduk, bukan ngantuk, tapi husuk. Nah, macam-macam juga pantunnya ya. Nah itu dia Bapak. Tidak apa-apa, yang ngantuk silakan tidur. Itu nikmat luar biasa. Banyak orang nggak bisa tidur padahal duitnya banyak. Ada orang utangnya banyak pun bisa tidur. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Balik lagi itu. Nah, masalah zikrullah tadi. Nah, supaya sebelum saya lanjutkan, ingat ya, kita ini live di Facebook. Setiap ceramah kita di sini live ini. Ini ndak ece-ece. Ada juga kadang-kadang di shooting-shooting tapi nggak masuk kemana-mana gitu nih. Ini alhamdulillah kita live di Facebooknya. Nanti 2 hari 3 hari kemudian itu masuk di channel YouTube-nya yang disumbang tadi itu. Dan kegiatan kita per 2 bulan sekali kita masang TV channel dakwah di daerah-daerah terpencil.
Bulan 2 ini yang saya lagi nunggu mungkin masang di diary. Bulan 12 kemarin kita masang di TV channel dakwah, kita pasang di Batubara. Nah, jadi channel Facebooknya boleh, nanti boleh ditengok di rumah pun, ini masuk nanti bisa ditengok juga. Nama channelnya LQTP Medan. LQ itu singkatan dari Lailatul Qadar. Nah, jadi disingkat LQTP Medan. Nanti kalau ibu buka, bapak buka di Facebooknya LQTP Medan, nanti nampak kegiatan kita live ini. Sekarang pun kalau mau dibuka ada yang bawa, dilihat. Tapi jangan sekarang ditonton. Sekarang pun boleh dilihat. Udah live ini. Nanti YouTube-nya dibuka juga sama namanya, LQTP Medan. Nama di Facebooknya sama di YouTube-nya sama, LQTP Medan. Nah, nanti di YouTube-nya silakan subscribe, like, view, and share. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan supaya banyak juga yang nonton. Udah ada ya Mas Mul yang nonton ya. Nah, ini yang disorting bukan saya saja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga nampak tuh. Kalau dibuka YouTube-nya sekarang, dibuka sekarang Facebook-nya kelihatan nih, Pak. Makanya ada keuntungannya begitu saya pasang seperti ini, bikin seperti ini, alhamdulillah untungnya itu apa? Nggak ada lagi yang ngantuk. Karena dia malu, nanti kalau ngantuk ditengok anaknya di rumah. Waduh mama, kasihan kali ustadznya begitu semangat berapi-api, mama malah tidur. Gitu. Baik ya, itu LQTP Medan. Dan saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi, donasi dan infak daripada jamaah Masjid Al-Hamid Meteorologi yang telah membantu dan telah berinfak untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah, semoga berkah rezekinya. TV dakwah ini kita pasang ke daerah-daerah sehingga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, umat muslim yang ada di pelosok-pelosok, mereka bisa mendengarkan siaran dakwah kita, karena di daerah pelosok-pelosok itu tidak segampang kita untuk mendapatkan siraman rohani. Ya, kalau di Medan, di kota-kota besar ini gampang kita mencari ustadznya banyak, tapi saudara-saudara kita di tempat terpencil itu, mereka mau belajar agama susah karena daerah-daerah seperti itu, ya, para ustadznya sangat jarang, bahkan kadang di desa itu tidak ada ustadznya, dan bahkan mereka-mereka yang baru masuk Islam itu juga sulit untuk mencari ustadz. Maka dengan kita pasang di sana TV channel dakwah, TV dalam bentuk TV Android, dengan teknologi yang baru sekarang itu TV Android, yang mereka bisa menampak siaran-siaran langsung, bisa. Kita ada, jadi TV itu bisa menangkap siaran langsung baik di Facebook, di YouTube dan sebagainya, di Zoom juga bisa, tetap, dan juga bisa ada offline-nya. Jadi siaran yang bisa mereka terima itu offline dan online. Nah, itu bisa mereka terima. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan barokahnya kepada Bapak Ibu saudara-saudara saya semuanya. Nah, kita kaitkan lagi dengan tadi masalah zikirullah. Yang pertama, arti zikir itu apa? Zikir itu ada 3 makna. Yang pertama, makna zikir itu menyebut, zakaro, menyebut nama Allah. Itu zikir juga, menyebut nama Allah. Yang kedua, zikir maknanya mengingat Allah. Yang ketiga, merasa beserta dengan Allah. Sebenarnya ada 5, tapi saya kasih 3 dulu. Yang 2 nanti kapan-kapan. 3 di antara 5 makna zikir tadi. Yang pertama, zikir itu menyebut. Kalau orang sudah menyebut nama Allah, walaupun dia enggak ingat, beribadah. Enggak ingat kepada Allah, tapi sudah berani menyebut nama Allah, itu sudah ibadah. Makanya jadikan zikir itu sebagai latah bagi kita. Ada orang latah kalau terkejut, la ilaha illallah, itu beribadah, walaupun enggak sengaja mengucapkannya. Sengaja enggak sengaja mengucapkan zikir, ibadah. Astaghfirullahaladzim, ibadah. Masya Allah, ibadah. Takjub, Allahu Akbar, ibadah. Itu semua kalimat-kalimat zikir. Siapa yang mengucapkan itu ibadah kepada Allah. Mengucapkannya. Ingat atau enggak ingat. Karena sekarang ada juga orang mengatakan kalau kita enggak membaca Quran, tidak tahu artinya, tidak ada guna. Salah itu ya Bu, ya Bapak jangan diikut. Ada paham sekarang orang
Dia bilang baca Quran kalau kita nggak tahu arti nggak ada guna. Salah. Baca Quran itu tahu nggak tahu artinya berpahala, Pak. Iya, kok ribut kalian? Iya, mau. Karena ada bilang orang, betul ya Bu ya? Baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna. Itu pendapat yang salah. Baca Quran tahu artinya lebih baik daripada yang nggak tahu, itu betul. Tapi kalau dibilang baca Quran nggak tahu artinya nggak ada guna, itu orang salah. Baca Quran itu tahu nggak tahu artinya ibadah. Tahu nggak tahu artinya ada pahalanya. Cuman orang yang baca Quran tahu arti lebih baik daripada orang yang baca Quran tidak tahu arti. Nah, kalau itu kita terima. Lebih baik. Bukan berarti kalau baca Quran nggak ada arti, nggak tahu arti, nggak ada guna. Maaf. Kata Nabi, membaca Quran itu bukan dihitung berdasarkan surat pahalanya. Bukan berdasarkan kalimat. Bukan berdasarkan juz. Pahala membaca Quran, ibadah membaca Quran dihitung per huruf. Per huruf, Bu. Per huruf. Dan Nabi nggak pernah bilang yang baca Quran nggak tahu artinya nggak ada guna. Nggak ada. Nabi nggak pernah bilang begitu. Jangan bikin hukum sendiri. Kalau dibilang orang baca Quran nggak tahu artinya nggak ada guna, tanya sama dia, apa arti alif lam mim? Coba. Tadi dia bilang baca Quran kalau nggak tahu arti nggak ada Baca Quran kalau nggak tahu arti nggak berpahala. Sekarang tanya sama dia, buka Qur'annya, alif lam mim, alif lam ra, yasin. Apa artinya? Bilang. Ada Allah yang tahu, kita nggak tahu artinya, betul kan? Lah kalau gitu nggak ada guna. Orang Arab aja pun nggak bisa ngartikan Yasin. Makanya ngaji itu yang betul, ngaji sama Ustadz Jamal. Ini kata-kata ngajinya orang beribadah udah disalah-salahkan. Sekarang ini kan aneh, Pak. Kalau dulu orang puasa Rajab ini cuma ada dua golongan. Golongan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Yang kedua golongan orang yang malas nggak mau puasa di bulan Rajab. Cuman dua golongan. Sekarang tambah satu golongan lagi. Orang yang sudah nggak puasa menyalahkan orang yang berpuasa. Nah, tambah Pak sekarang golongannya. Sudah dia nggak puasa, bilangnya pula orang yang berpuasa di bulan Rajab itu bid'ah dolalah. Bid'ah sesat masuk neraka. Masya Allah. Saking saya semangatnya apa saya bilang, kalau ada nanti orang yang puasa Rajab masuk neraka gara-gara dia puasa Rajab, saya tanggung jawab, saya bilang. Sampai gitu saya. Dia nanya, wahai malaikat, kok aku masuk neraka karena kau dulu puasa Rajab? Kalau ada yang kayak gitu saya tanggung jawab. Puasa saja Rajab ini, Bu. Yang bisa 1 hari, 1 hari. Nggak bisa 1 hari, 2 hari. Yang nggak sanggup 2 hari, 3 hari. Nggak apa-apa. Silakan puasa. Yang sudah puasa Senin Kamis, silakan teruskan. Jadi jangan ikut kaji-kaji yang kadang-kadang rada-rada aneh. Kalau dia nggak mau puasa, ya udah nggak apa-apa, ini puasa sunat. Tapi jangan nyesatkan. Oh, Nabi nggak pernah buat, banyak kali yang Nabi nggak buat kita buat. Apa contohnya? Nggak usah jauh-jauh. Kalau dibilang yang nggak pernah dibuat Nabi itu sesat, azan Nabi nggak pernah buat. Kapan Nabi pernah azan seumur hidupnya? Yang azan itu siapa? Bilal. Nabi nggak pernah azan. Kalau yang nggak pernah dibuat Nabi semua jadi sesat, maka kita pun kalau ngobati mama kita yang sakit jadi sesat juga. Kenapa? Nabi nggak pernah ngerawat mamanya karena dia meninggal mamanya waktu Nabi masih kecil. Jadi jangan sembarangan. Yang nggak pernah dibuat Nabi bid'ah, yang nggak pernah dibuat Nabi sesat, enggak.
lihat-lihat perbuatannya. Tapi kalau minum tua di kafe itu sesat. Nah, jadi yang sesat itu masih banyak di kafe-kafe. Jangan orang puasa Rajab dibilang sesat lah. Nanti masuk neraka, macam dia aja yang buat neraka. Semua orang dinyok-nyokkan ke neraka. Jangan gitulah. Ya, jangan gitu. Orang Jawa itu kalau gitu aja udah marah itu. Jangan gitulah. Itu orang Jawa udah marah itu, Pak. Kalau kami orang Batak belum apa-apa kalau kayak gitu. Kalau orang Jawa itu udah, jangan gitulah, udah marah itu, Pak. Orang Jawa itu paling pandai syukur loh, Pak. Orang Jawa itu kakinya udah kelindes ban, belum marah. Stop. Kaki udah kelindes ban, Pak. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang Batak belum lagi kena, kami kan orang Batak ini. Sregar. Kalau kami orang Batak belum kena masih nyenggol, weh matamu taruh mana? Gitu. Itu kalau orang Medan begitu, kalau orang Jawa enggak. Orang Jawa itu udah kelindes kakinya satu pun masih syukur kok. Syukur. Kenapa syukur? Kakinya baru satu yang kelindes. Untung enggak dua-dua. Kalau dua-dua syukur, masih kelindes kakinya, hidungnya enggak. Kalau hidungnya kena syukur, masih hidungnya enggak kena matanya. Kalau kena semuanya itu untung enggak mati. Nah, untung terus itu orang Jawa itu. Iya kan? Tunjuk tangan yang orang Jawa tak kasih 1.500. Menyebut nama Allah, ingat nggak ingat ibadah. Makanya latih diri kita, maka sampai saya bilang ada merepet syar'i. Merepet itu boleh kalau merepetnya syar'i. Kalau nggak merepet syar'i bahaya. Perempuan itu memang ditakdirkan suka merepet. Itu sudah takdirnya dia, sudah sunatullah. Hukum alam. Sebab perempuan yang nggak pandai merepet itu dua. Kalau nggak sakit keras itu bisu. Cuman supaya menjadi ibadah, merepet pun bisa jadi ibadah. Nanti saya jelaskan. Merepet itu bisa ibadah. Kalau enggak, bisa menimbulkan dosa. Tapi kalau enggak merepet bini, kita payah juga, Pak. Perempuan yang enggak suka merepet itu banyak biaya obat. Karena orang yang tidak suka merepet, perempuan yang enggak suka merepet itu dua. Yang pertama malas, yang kedua sering sakit-sakitan. Karena marahnya enggak keluar. Tapi kalau dia merepet, marahnya keluar. Maka nggak kena stres, nggak kena stroke. Yang jarang merepet itu kena stroke. Makanya di rumah sakit banyakan pasien stroke-nya laki-laki daripada perempuan. Karena perempuan terbukti bisa mengatasi stroke dengan terapi merepet tadi. Iya. Jadi keluar marahnya, Pak. Itu yang nggak keluar, yang kena stres itu stroke itu marahnya nggak keluar. Bengkak pembuluh darah pecah, stroke. Hah? Terus? Iya, makanya nanti kita ajarkan merepet syariah. Nanti ada trainingnya. Merepet syariah. Nah, jadi ibu-ibu banyak. La ilaha illallah tahlil. Allahu akbar takbir. Subhanallah tasbih. Tahmidnya alhamdulillah. Silahkan. Jadi ada 4 kalimat ini. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, tahlilnya la ilaha illallah. Ini kalimat-kalimat zikir. Kalau saya sebutkan singkatannya lakukan. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ngapain lagi saya ajar, udah tahu semua, pulanglah. Betul. Jadi ada singkatnya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kalau sudah inilah ada kalimat di dalam diri kita, jangan pernah takut mati. Matimu akan indah, matimu akan nikmat, matimu merupakan gerbang masuk ke dalam jannahnya Allah, dan matimu adalah gerbang kau bertemu dengan Allah.
Apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Man akhara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah, masuk dia ke dalam surga. Enggak main-main kalimat itu. Tetapi waktu kita mau mati mengucapkannya enggak segampang waktu sehat. Itu permasalahan. Ketika kita mau mati berkaitan dengan amalan kita waktu sehat. Makanya orang yang mau mati menunjukkan hai'ahnya waktu dia sehat itu apa amalannya. Kalau waktu dia sehat amalannya la ilaha illallah, gampang baginya mengucapkan la ilaha illallah menjelang mati. Kalau memang dia waktu hidup jarang mengucapkan la ilaha illallah, sulit baginya. Kalau memang dia tak pernah mengucapkan la ilaha illallah waktu dia sehat, maka tak terucapnya juga la ilaha illallah tu ketika dia mau mati. Ya Allah, la ilaha illallah. 4 kalimat ini kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dia. Jadi banyak-banyak menyebut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la. Siapa yang menyebut ini kata Nabi, diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. 4 kalimat ini diampunkan Allah dosamu walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah, tidak main-main. Banyaklah menyebut. Lalu yang kedua, apakah hukum zikir itu? Zikir itu hukumnya wajib, Pak. Wajib zikir itu hukumnya. Artinya, kalau kau kerjakan berpahala, kalau kau tinggalkan zikir, kau berdosa. Wajib. Dalil yang mewajibkan zikir, surat Al-Ahzab ayat 41. Buka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah merintahkan kita zikir. Disuruh Allah. Kalau kamu enggak mau zikir berarti kamu melawan Allah. Allah suruh berzikir kok kamu berpikir. Boleh juga berpikir, tapi lebih banyak zikirnya daripada pikir. Itu bapak-bapak yang suka nonton sinetron, gak usah marah, ibu-ibu gak usah merepet. Kasihkan lakinya itu tasbih sambil nonton sinetron. Bang, abang sambil nonton, muter tasbih, dah tak belikan tasbih itu bang, putar tasbih. Supaya apa? Supaya abang nonton TV sambil berzikir. Kalau abang nontonnya berzikir nggak berdosa bang. Ada 2 orang nonton TV, yang satu berzikir, yang satu berpikir. Sama-sama nonton penyanyi bule sama penyanyi negro. Yang satu berzikir, yang satu berpikir. Yang berzikir tadi begitu keluar penyanyi bule, subhanallah, masya Allah, orangnya cantik, kulitnya putih, rambutnya pirang, suaranya enak. Allah menciptakan makhluknya dengan sedemikian sempurnanya. Tidak berdosa ini orang. Sementara yang sebelahnya berpikir, mak jang cantik kali biniku kok enggak kayak gini ya katanya. Ini dosa. Udah nontonnya sama lagi, yang satu berzikir, yang satu berpikir. Keluar lagi biduan yang kedua, negro. Kulitnya hitam, rambutnya keriting seperti Supermi. Ya. Apa kata yang berzikir? Masya Allah, luar biasa yang ini. Memang kulitnya hitam, tidak seperti yang penyanyi tadi. Rambutnya ini keriting, yang tadi lurus. Memang rambutnya tidak seindah penyanyi yang tadi, tapi suaranya luar biasa. Kalah yang tadi. Allah menciptakan makhluknya. Dalam zikirnya, Allah menciptakan makhluknya plus dan minus. Ada yang lebih, ada yang kurang.
Masya Allah, subhanallah, berzikir dia. Kembali kepada Allah apa yang dilihat. Melihat yang cantik, kembalikan kepada Allah. Melihat yang kurang baik, kembalikan kepada Allah. Itu dengan zikir. Yang kedua, yang berpikir tadi apa katanya? Udah hitam, elek. Nah, itu karena dia berpikir, ngaci. Nengok yang cantik dia memuji, nengok yang jelek dia mencaci. Hancur. Itulah gunanya orang yang berzikir. Sama dengan ibadah kita, perbanyak zikirnya. Jadi yang pertama tadi wajib. Yang kedua, barang siapa orang yang enggak mau berzikir diancam Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang enggan berzikir kepada Allah, diberikan kehidupan yang sempit di atas dunia dan dibangkitkan dalam keadaan buta di akhirat. Jadi orang yang tidak mau berzikir kepada Allah di dunia sempit hidupnya. Makna sempit tadi susah. Susah. Uang banyak tapi susah. Kita ini lebih bagus banyak uang daripada banyak utang. Betul? Ya nggak mungkin aku ngajar yang salah. Lebih bagus banyak uang daripada banyak. Lah kita kebanyakan utang. Ngaku. Iya, coba. Barang siapa orang yang tidak berzikir kepada Allah, sempit kehidupannya di atas dunia. Uang banyak tapi susah, rumah luas tapi menderita. Harta banyak di mana-mana tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak berzikir kepada Allah. Makanya orang yang tidur di masjid pas aku ceramah itu aku nggak marah. Tandanya dia orang yang banyak zikir. Tenang hidupnya. Di masjid aja bisa tidur. Tapi banyak orang nggak bisa tidur di rumah, bisa tidur di masjid. Di rumah baru mau tidur datang anaknya ganggu. Baru mau tidur lagi datang cucunya. Jam 10 malam mau tidur lakinya ganggu lagi. Udah nggak tidur. Di masjid nggak ada yang ganggu, anak nggak ada, cucu nggak ada. Laki di saf depan, tidur di situ. Orang nggak ada yang ganggu. Perempuan itu nggak bisa tidur karena ada yang ganggu, Pak. Betul, Bu? Ngaku orang itu. Karena ada yang ganggu. Kalau nggak paling cepat tidur perempuan itu. Perempuan itu kan paling hebat daripada laki-laki. Iya. Kalau menangani debt collector, tukang kredit datang, serahkan aja sama perempuan, selesai urusan. Nggak ada tukang kredit yang berani melawan perempuan. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bang, nggak usah datang, nggak usah sekarang. Rakib kan pihak 4 bulan. Aku tahu aku punya utang, bang, nggak usah kau tagih-tagih. Nanti kalau ada uangnya tak bayar, bang, datang lagi kau nanti, ya 3 bulan lagi udah kerja. Nggak sempat jawab, debt collector pulang. Lah kalau kita laki-laki kan pandainya nyuruh bini, asal tukang kredit, dek, maju dek. Yang susahnya pas bininya nggak di rumah itu lebih susah lagi. Yang ada siapa? Yang ada anaknya. Anak jadi korban juga. Dek, tukang kredit datang, bilang ayah nggak ada. Ya anak-anak itu jujur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah mana dek? Kata ayah nggak ada katanya. Anak-anak kan jujur. Kata ayah nggak. Ayah salah anaknya. Tidak, anak-anak jujur. Kata ayah yang nggak ada. Lalu di mana ya? Itu balik pintu Ketahuan. Iya. Nah, itu dia. Tetangga saya lain lagi pula. Hari raya datang tamu ke rumahnya, langsung dibilangnya, nanti Pak Lik mau datang. Pak Lik mau datang minta duit sama Pak Lik. Pak Lik banyak duitnya. Iya mak, katanya. Begitu datang Pak Liknya langsung, si anak ini kan jujur. Anak itu jujur. Apa katanya? Pak Lik bagi duitnya dong, katanya kan. Datang si mamaknya kan jaim. Iya dek, Pak Liknya belum duduk kok udah dimintai duit. Tapi mama yang suruh. Nah ya, hati-hati. Anak-anak jujur. Yang orang ini makin tinggi sekolahnya makin suka bohong, Pak. Anak-anak itu tengok jujur. Kita punya anak semua. Lah jujur aja lah kita. Kita kecil sama udah tua ini banyak bohong yang mana? Waktu tua lah. Betul nggak? Makin umur makin banyak makin suka bohong.
Kau yang ngambil duitku di dompet ya dek, kata lakinya. Enggak bang, enggak ada, mana ada bang. Kalau mulutnya enggak ada. Tapi hatinya, iya memang. Hati enggak pernah bohong. Makanya kalian punya perempuan ini punya anak, jangan kasih anak kalian itu saran yang enggak. Ini ya perempuan-perempuan, ibu-ibu nyuruh anaknya nanti kalau kekawin cari istri yang pinter cari duit. Itu anakmu kurus kering nanti. Kamu punya anak laki-laki, nah nanti cari istri pinter cari duit. Jangan, nanti dia betul-betul dapat perempuan yang pinter cari duit. Kapok kalian. Datang dia, lu abang 3 bulan kawin kok kurus kering bang. Itulah gara-gara mama suruh saya cari perempuan yang pinter cari duit. Istri saya pinter cari duit. Di mana saya rondoi duit, saya udah tahu aja nyarinya. Akibat pinter cari duit. Duit tahu aja. Kurus kering. Nah, itu dia. Jadi jangan suruh yang pinter cari duit. Jadi bapak-bapak pun banyak salah juga. Kalau anaknya kawin disuruh satu napas. Nah nanti kalau ijab kabul satu napas. Yang nyuruh itu si opo. Jangan buat kaji-kaji sendirilah. Yang nyuruh wajib ijab kabul itu satu napas sopo. Enggak eneng. Enggak ada yang nyuruh ijab kabul wajib satu napas. Enggak ada. Entah siapa yang pandai-pandian. Ayo kalau ijab kabul satu napas, kalau enggak satu napas enggak sah, kalau enggak satu napas diulangi lagi. Coba, gara-gara satu napas itu banyak orang yang pingsan sakit bengek waktu nikah. Jadi enggak ada, Pak. Satu napas boleh, 2 napas boleh, 3 napas boleh, 4 napas boleh, Pak, ijab kabul. Jadi kalau ada ijab kabul, bapak lagi kita yang udah tua jadi wali. Bisa satu napas? Enggak bisa. Aku nikahkan kepadamu. Namanya umur 60-70. Gak apa-apa Pak, tarik nafas. Kalau dibilang kepalanya, enggak bisa bilang itu. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku. Maharnya 100.000 rupiah tunai. Boleh. Kabulnya juga boleh. Lebih dari satu napas. Aku terima. Nikah Sri Rahayu. Maharnya 100.000 rupiah tunai. Boleh. Tidak satu napas boleh. Sah. Jangan mau ditoko-tokoi. Kalau nggak satu napas kok 2 kali lagi tak mandikan. Kan ada yang gitu. Kejam kali. Orang ini mau kawin. Jangan disusah-susahin. Ya kan? Jadi boleh. Mulai besok jangan mau lagi ditokoin Pak. Boleh. Yang satu napas boleh, 2 napas boleh, 3 napas boleh. Yang penting bernapas. Yang nggak boleh itu bernikah orang yang tidak bernapas. Itu nggak boleh. Jadi saya setuju nikah 1 napas boleh, 2 napas boleh, 3 napas boleh, 4 napas boleh. Yang tidak boleh dinikahkan orang yang nggak bernapas. Itu jangan dinikahkan lagi. Boleh. Jangankan 2 napas, 3 napas kita nikah. Nggak diucapkan pun boleh. Orang bisu. Macam mana nikah orang bisu? Nggak saya bahas karena kita masalah zikir. Macam mana menikahkan orang bisu? Gampang, ada caranya. Udah bisu, peka pula. Macam mana nikahnya? Lain lagi. Udah bisu, peka, buta huruf. Macam mana menikahkannya? Ada lagi. Karena bisa terjadi nanti. Boleh. Maksudnya 2 napas tadi kita enggak 1 kalimat tuh enggak. Napasnya 2, Pak. Napasnya 2 kata. Iya, maksudnya naik turunnya gitu. Yang dinikahin 2 napasnya, Pak. 2 napas. Bukan. Yang dinikahin itu orangnya 2 itu maksudnya. Orang tua. Enggak, 2. Yang mau dinikahinnya 2 sekali sekali nikah 2. 2 orang, 2 pasang. Iya, 2 pasang. Oh, 2 pasangnya masing-masing. Sekali apa? Oh, enggak bisa. Enggak bisa karena 2 kalau ada yang nikahnya 2 orang, ya 2-2. Maksud saya 1 napas tadi itu bukan orangnya 2. 1 napas tadi maksudnya dia Maksudnya 2 napas tadi. Pak, barengan. Hah? Barengan
yang nggak ada dua gitu. Oh barengan, satu-satu. Nikah dulu, yang si Ali nikah dulu. Baru si Utsman nikah lagi, nyebut lagi. Kalau ada 3 ya 3-3 nyebut. Nggak bisa diwakilkan. Jangankan 2, ada 5. Kita wakilkan sama Ali saja. Dia nyebut, terus yang lain nggak nyebut. Nggak bisa. Itu beda. Nah. Baik. Nah, Bu, Bapak kembali ke zikir lagi. Ya, kembali ke zikir lagi. Kembali ke zikir. Tadi itu selingan saja. Masalah nikah. Tapi memang di mana-mana tempat kalau udah terkait masalah nikah, itu banyak yang senang orang. Apalagi kalau udah saya sampaikan bahwa aturan pemerintah PP nomor 248 tahun 2014, itu nikah itu sebenarnya gratis, Pak, nggak bayar. Kalau nikahnya dilakukan di KUA dan dilakukan di jam kerja, itu nggak bayar, Pak. Kita selama ini peraturannya dirondokkan, disembunyikan. Sebenarnya peraturan pemerintah berdasarkan PP nomor 48 tahun 2014 itu ditanda tangani oleh SBY Susilo Bambang Yudhoyono bahwa nikah itu free, nggak bayar. Dengan catatan nikahnya dilakukan di kantor KUA pada jam kerja. Senin sampai Jumat di jam kerja itu nikahnya free, tidak bayar. Bayar 600.000 kalau nikahnya dilakukan di rumah atau di luar kantor KUA, di luar jam kerja. Ini sebagai informasi sama kita. Jadi sebenarnya harus bijak. Kalau ibu mau nikahkan anak ibu, bapak mau nikahkan anak bapak, mau yang cari yang free bisa. Kantor KUA nggak bisa nolak itu. Cuman selama ini kita nggak tahu banyak. Karena tidak disosialisasikan, Pak. Nah, di sini tidak disosialisasikan. Seharusnya disosialisasikan itu. Lewat ini, selain bapak-bapak dan ibu-ibu yang dengar, juga di YouTube, di Facebook dan di YouTube nanti orang dengar. Bahwa itu ada peraturan pemerintah. Supaya tahu. Yang paling senang mendengar ini adalah bapak-bapak. Karena kalau mau nambah rupanya free ya gitu. Nah, itu. Nah, zikir itu wajib dan zikir itu kalau dilakukan menenangkan hati. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya zikir menenangkan hati. Yang menenangkan hati kita zikir, Pak. Yang membuat kita damai itu zikir. Sehingga kita bukan nggak boleh marah, iringi marah kita dengan zikir, maka akan padam marah kita, Pak. Iringi kebencian kita dengan zikir, maka hilang kebencian kita. Iringi kesusahan kita dengan zikir, maka akan hilang kesusahan kita. Zikir itu menghilangkan kejelekan, mendatangkan kebaikan. Bukan nggak boleh marah, mana macam bisa kita nggak marah. Tapi iringi marah dengan zikir. Bukan kita nggak boleh tidak suka kepada sesuatu, tapi iringi dengan zikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang sudah biasa subhanallah, 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 silakan. Yang sudah biasa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, silakan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang, karena ada satu lagi pertemuan sebelum bulan Ramadan di bulan Sya'ban, ini bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban nanti kita akan membahas tentang kaifiat zikirullah, macam mana zikir yang baik itu.